Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di luar YouTube. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Yang malam ini yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Henry SPH dengan temanya adalah kesempurnaan bagi orang percaya. Baik, sebelum kita masuk dalam kelas pembelajaran, kita akan membuka terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Heni. Silakan Ibu Heni. Ya, baik. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa kami berkumpul di Zoom Sema Adonai, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, kami minta kuasa Roh Kudus menyertai seluruh kami, baik yang ada di Zoom Sema Adonai, maupun teman-teman kami yang sedang mengikuti di live streaming. Bapa, kami minta urapan-Mu juga turun atas hamba-Mu, Pak Pendeta Jimmy ya Bapak James. Biarlah Bapak James ini menerima urapan double portion, dan dia mampu menyampaikan kepada kami firman yang telah Engkau sediakan. Dan biarlah firman ini Bapa, kami juga mampu untuk menerimanya dan kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berkati semua tim yang melayani Engkau, baik Sis Aling, moderator kami dan operator kami di belakang layar, dan biarlah acara ini, pengajaran firman Tuhan ini sungguh memberkati umat-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Ibu Heni yang sudah membuka kelas pembelajaran kita dengan doa pembuka. Baik, saya akan menyapa terlebih dulu Pak James. Salam, selamat malam Pak James. Ya, selamat malam semuanya. Ibu Aling, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagaimana kabarnya Pak? Semoga ya, baik, selalu puji sehat Tuhan. ya Pak. Ya, puji Tuhan. Ya. Ya, baik. Saya persilakan waktu dan tempat kepada Pak James. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini seperti yang sudah disampaikan, malam hari ini kita akan membahas mengenai kesempurnaan bagi orang percaya. Saya akan share. Oke, sebentar. Saya ini dulu, share screen dulu. Ya. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Ya, tema malam hari ini kesempurnaan bagi orang percaya. Ya. Etimologi kata kesempurnaan. Kesempurnaan asal kata dari sempurna. Di dalam Alkitab, kata sempurna memiliki banyak pengertian atau arti, antara lain utuh, lengkap, baik sekali, tidak bercacat celah, dewasa, telah selesai, tuntas, teratur, bekerja secara benar, sampai tujuan, mencapai yang diinginkan atau ditargetkan. Kata sempurna ini bisa dikenakan dalam berbagai sifat, dalam berbagai keadaan dan bentuk. Jadi kita tidak boleh memaknai dan mengartikan kata sempurna ini secara sembarangan. Kita harus mempelajari di dalam konteks apa dan dalam rangka apa kata sempurna ini dicantumkan.
Di dalam Alkitab ada kesempurnaan Allah. Kesempurnaan mutlak atau penuh atau sejati hanya milik Allah. Dalam arti tidak terbatas, tidak terhingga, tidak bercacat celah sama sekali. Serba teratur hanya pada Allah. Kesempurnaan Allah tidak perlu diragukan lagi. Sudah selesai. Lagi pula manusia tidak bisa memahami kesempurnaan Allah yang tidak terbatas. Malam hari ini kita akan bahas mengenai kesempurnaan bagi orang percaya. Pandangan atau pemahaman dari sekelompok orang bahkan hamba Tuhan sampai saat ini yang menghubungkan kesempurnaan ini dengan keberadaan atau pribadi Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak bisa sempurna, menyebabkan orang-orang menjadi resisten atau mental block atau skeptis, yaitu sifat kurang percaya dan ragu-ragu terhadap keberhasilan suatu ajaran. Pendapat atau pemahaman yang kurang tepat tersebut menyebabkan orang percaya susah untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, dan menuju kedewasaan rohani. Padahal di dalam Alkitab itu ada perintah untuk menjadi sempurna. Malam hari ini kita akan mengulas di Injil Matius pasal 5 ayat 48. Tertulis firman Tuhan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Kata "karena itu" menjelaskan bahwa perintah Tuhan ini tidak bisa terlepas dari penjelasan ayat-ayat sebelumnya atau kesimpulan dari penjelasan ayat-ayat sebelumnya, yaitu di Injil Matius pasal 5 ayat dari 17 sampai 47. Kata haruslah kamu, ini adalah kata kerja. Perintah yang ditujukan kepada setiap orang yang mendengarkan, berlaku sampai akan datang, Bapak Ibu. Jadi ini perintah untuk menjadi sempurna ini kepada kita, bahwa manusia, Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 48 ini, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna di sini bukan standarnya Allah, tetapi ini untuk kita, manusia. Di Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai 22 tertulis, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah." Tuhan Yesus di dalam ayat ini menekankan bahwa kekristenan kita bukan sesuatu hal yang lahiriah saja. Mentaati firman, berdoa, melakukan sembahyang, melakukan persembahan korban syukur dan lain sebagainya, hanya sebatas lahiriah. Tetapi Tuhan inginkan yang lebih dari itu. Jadi untuk menjadi sempurna batinnya kita menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh semuanya, seluruhnya, eksistensi kita, seluruh keberadaan kita, baik itu kemampuan kita, akal budi, pikiran, dan hati kita, semuanya itu dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar lebih lanjut di ayat 21 dan 22. Injil Matius pasal 5 ayat 21 dan 22. "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Ini bagian dari 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi ayat 22 Tuhan katakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, kamu diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Pesan Tuhan kepada kita semua, Bapak Ibu, kondisi saat ini kita di zaman modern,
untuk untuk melakukan perintah Tuhan, 10 hukum Taurat, jangan membunuh, ini untuk kondisi saat ini hal yang mudah. Kita tidak hidup di zaman yang di dalam perjanjian lama. Saat ini kita bisa ya melakukan ini dengan mudah, jangan membunuh. Tetapi Tuhan katakan, ya setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Di ayat sebelumnya bahwa dijelaskan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Bapak Ibu, ini penekanan yang di ayat 20 ini adalah awal dari kesimpulan pasal 5. Pasal 5, pasal 6, pasal 7 ini adalah khotbah, bagian khotbah di bukit yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ya, jadi Tuhan inginkan kita itu bukan hal-hal yang lahiriah yang kita taati, kita lakukan, tetapi batiniah kita, hati kita juga serahkan kepada Tuhan. Segenap eksistensi kita itu ada di bawah pimpinan Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di ayat 22 ini, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini salah satu perintah Tuhan bagi kita semua. Karena itu, di ayat 48, karena itu hendaklah kamu sempurna. Jadi ini yang di ayat ini yang dicapai oleh orang-orang percaya. Kita tidak membunuh secara fisik, tetapi kalau kita marah saja, itu kita sudah melanggar perintah Tuhan. Selanjutnya, di Injil Matius pasal 5 ayat 27 dan 28 tertulis, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ayat 27. Ayat 28 ditulis, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bapak Ibu, kita bisa lakukan tidak berzina secara fisik, kita tidak mempunyai wanita idaman lain, kita tidak mempunyai pria idaman lain, tetapi firman Tuhan katakan memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini memang kelemahan bagi setiap pria yang normal. Saya katakan pria yang normal. Pria ini mempunyai dorongan seksual kalau melihat, hanya dengan melihat itu timbul dorongan seksual. Jadi ini dikatakan orang yang memandang perempuan serta menginginkannya itu sudah berzina dengan dia di dalam hatinya, walaupun tidak secara fisik. Kembali lagi katakan di ayat 48, karena itu hendaklah kamu sempurna. Injil Matius pasal 5 ayat 38 dan 39 tertulis, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini Tuhan Yesus sekali lagi, perintah Tuhan itu berlaku sampai saat ini. Jadi bukan hal-hal yang lahiriah. Kalau kehidupan agama tidak melebihi agama kita, tidak melebihi dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini menekankan bagaimana seluruh, bukan hal-hal yang lahiriah. Ini karena itu hendaklah kamu sempurna. Ini berbicara sekali lagi bukan dari kesempurnaan Allah, tapi ini kesempurnaan manusia, Bapak Ibu. Kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Selanjutnya,
Di Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45 tertulis, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini berbicara mengenai kasihlah sesama manusia. Tuhan Yesus ajarkan semua, ya inilah sesuatu hal yang harus kita capai. Jadi tadi arti sempurna, Bapak Ibu, di ayat tadi di penjelasan tadi, ya, arti sempurna dalam Alkitab memiliki banyak pengertian atau arti, antara lain utuh, lengkap, baik sekali, tidak bercacat celah, dewasa, telah selesai, tuntas, teratur, bekerja secara benar sampai tujuan atau mencapai yang ditargetkan. Inilah beberapa hal ada di firman Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa baca di lebih lanjut dari pasal 5 ini, dari ayat 18 sampai 47. Ya, Bapak Ibu, kesempurnaan bagi orang percaya ini adalah sebuah proses. Ini bukan sesuatu yang mistis. Dalam arti begini, kita minta, Tuhan, saya ingin sabar. Tahu-tahu selesai amin, kita udah sabar. Berubah karakternya. Tidak. Tetapi kesempurnaan adalah sebuah proses yang dialami oleh setiap orang percaya. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 tertulis, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini, jadi kesempurnaan adalah proses. Tadi kan dari penjabaran firman Tuhan di Matius pasal 5 ayat 48, karena itu hendaklah kamu sempurna. Karena itu hendaklah kamu sempurna. Jadi ini proses yang terus berjalan seumur hidup kita, Bapak Ibu. Jadi melalui ujian demi ujian iman kita menghasilkan ketekunan, dan ketekunan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Ya. Kesempurnaan setiap orang, Bapak Ibu di sini, itu berbeda. Bukan berarti Tuhan pilih kasih, bukan. Tapi tetap masing-masing kita harus menjadi sempurna. Di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 48 bagian B tertulis, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Injil Markus pasal 4 ayat 20 tertulis, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saya percaya di tempat ini, melalui Zoom meeting ini, setiap kita memiliki hati yang baik. Kita adalah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah.
Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan katakan ada yang 30, berbuahnya ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali. Dalam arti dari ayat Injil Lukas ini dan Injil Markus, saya mau sampaikan bahwa kesempurnaan bagi setiap orang percaya itu berbeda-beda. Dalam arti begini, seseorang yang karena kita mempunyai latar belakang yang berbeda, kita dibesarkan dengan budaya yang berbeda. Ambil contoh begini, kalau misal saat ini saya tidak merokok, ya, saya tidak merokok. Kalau Tuhan perintahkan saya, Sendri, kamu jangan merokok. Saya dengan senang hati, saya dengan, oh sudah, saya tidak merokok Tuhan. Tapi bagi orang yang sedang kecanduan rokok, untuk dia bisa melepaskan dari kecanduan ini, itu bukan hal yang mudah. Jadi berbeda. Mungkin saya saat ini, oh ya, ada ini, emosian. Emosinya tinggi, temperamen tinggi. Nah, ini proses yang saya harus alami, harus berubah untuk menjadi sempurna. Sedangkan orang lain yang sudah sabar, Tuhan tidak perintahkan untuk sabar lagi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa proses ini berlangsung terus sampai kita nanti dipanggil pulang. Seorang hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan, Tuhan nggak tuntut, oh ini harus berdoa tiap hari, tiap pagi harus berdoa, harus baca firman, harus ke gereja. Tidak Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan yang sudah melayani, Tuhan akan tuntut berapa banyak jiwa yang sudah diberikan kepada Tuhan. Seberapa banyak jiwa yang sudah dimenangkan. Kalau jemaat disuruh, ya kan gitu. Kalau jemaat yang masih mula-mula, yang masih bertobat baru, oh ya, yang doanya masih susah untuk rutin, doa hanya makan, doa hanya kalau menerima berkat, atau baca Alkitab kalau ingat, kalau enggak juga enggak. Nah, ini mereka akan mengalami itu. Jadi maksudnya ini bukan berarti Tuhan membeda-bedakan, bukan. Tapi kembali lagi, kualitas sempurna setiap orang itu berbeda-beda. Karena yaitu latar belakang kita, karakter kita berbeda-beda, kebiasaan kita berbeda-beda, kelemahan kita juga belum tentu sama, Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita mengerti. Karena itu hendaklah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga sempurna. Ini memang hal yang tidak mudah. Proses itu akan berjalan terus. Pada saat kita sekolah kelas 1 SD, matematikanya soal-soalnya masih 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 tambah 2 sama dengan 5. Tapi kalau sudah SMP, itu nggak mungkin soalnya akan 1 tambah 1, 3 tambah 2, 4 kurang 2. Pada saat kita udah meningkat, pemahaman rohaninya, Tuhan akan kasih yaitu ujian itu untuk supaya kita tekun, memiliki buah, dan kita menjadi sempurna. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya ini adalah proses. Sekali lagi ini proses. Karena apa? Kalau kita salah memahami perintah Tuhan ini, banyak orang mengatakan, jadi kita menjadi mental block, kita resisten, kita menjadi skeptis, sekali lagi. Meragukan, tidak percaya dan meragukan bahwa ajaran itu bisa dilakukan. Padahal
dengan jelas tadi di Matius pasal 5 ayat 20, kalau kehidupan keagamaanmu tidak melebihi dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak akan masuk surga. Ini perintah Tuhan ini setara dengan di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tidak semua orang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Ini. Jadi supaya setiap kita malam hari ini, pada saat kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita masing-masing berusaha, berlomba-lomba dengan perlombaan yang kita harus lalui, Bapak Ibu. Memang ini tidak mudah kita lakukan, apalagi di dunia sekuler, banyak godaan, banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi malam hari ini kabar baik buat kita semua, Bapak Ibu. Ya, di dalam proses itu, proses kehidupan untuk menjadi sempurna ini, bahwa Allah turut bekerja. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Ayat Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi dari firman Tuhan ini dengan jelas bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tahu kelemahan-kelemahan kita. Allah tahu yang terbaik, proses demi proses yang kita harus alami. Jadi Bapak Ibu, tidak bisa Bapak Ibu mengiri terhadap orang lain. Oh, dia kan begini, dia kan begini. Bapak Ibu jangan buru-buru menghakimi. Itu proses yang dia harus jalani. Sekali lagi bahwa untuk menjadi sempurna, kesempurnaan manusia, setiap orang, bagi orang percaya itu memiliki ini berbeda-beda. Tadi dengan jelas dikatakan kan, itu ambil contoh lagi begini. Saya tidak bisa main musik, main keyboard saya nggak bisa. Tuhan nggak suruh saya untuk main keyboard. Saya diberikan waktu, kesempatan kepada Tuhan untuk belajar sekolah teologi. Sehingga saya bisa mengerti, bisa belajar menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya harus setia, menjadi hamba yang setia dan taat. Pada saat saya diundang untuk melayani firman Tuhan, dalam keadaan apapun, saya harus siap. Karena ini proses buat saya. Bukan berarti saya menjadi orang yang lebih sempurna dari Bapak Ibu, bukan. Tapi sekali lagi bahwa saya menyadari ini proses. Supaya saya belajar penundukan diri kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, supaya saya belajar untuk taat kepada otoritas Tuhan, sehingga ini di ayat 29 menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu, karena itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna, menjadi serupa. Jadi sempurna dengan sempurna, kudus, kudus, suci, suci. Ya, tapi memang ya ini pemahaman yang
beredar di lingkungan kekristenan kita bahwa pendapat dari hamba-hamba Tuhan juga bahwa kesempurnaan itu milik Allah, nggak ada manusia yang bisa sempurna. Nah, itu udah membuat pertumbuhan rohani ini kita nggak bisa maju, kita merasa dibebani, kita dibebani oleh pandangan-pandangan yang keliru itu. Jadi orang berdosa. Ini mendakwa terus. Yang mendakwa kita sebagai orang berdosa adalah iblis, bukan Tuhan. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kita dibenarkan, kita dikuduskan. Nah, ini proses, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi proses. Di kayu salib itu adalah anugerah kita, itu pasif, sifatnya pasif. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah keselamatan yang pasif, diberikan semua. Tetapi sekali lagi untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi sempurna, ini proses yang harus kita jalani. Bukan berarti bahwa ini bertentangan dengan pemahaman dari Efesus. Jadi kita diselamatkan oleh iman, hanya oleh iman. Perbuatan kita tidak. Ini bukan masalah itu, Bapak Ibu. Tapi memang Tuhan inginkan kita itu gini, serupa dengan gambar anaknya. Jadi gini, like father, like son. Kalau bapaknya sempurna, masa anaknya nggak sempurna. Sekali lagi, standar kesempurnaan ini Bapak Ibu harus tahu dengan jelas, bukan milik pribadi Allah. Tidak ada. Saya juga meyakini, saya juga mengakui bahwa kesempurnaan Allah adalah hal yang final. Manusia tidak bisa memahami, tidak bisa menyamai kesempurnaan Allah dengan manusia dengan Allah. Tetapi firman Tuhan dengan jelas, itu langsung perkataan yang diucapkan langsung Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena itu hendaklah kamu sempurna. Ini perintah yang ini haruslah, itu kalimat kata kerja perintah yang harus dilakukan kepada kita sampai waktu yang akan datang. Kembali lagi, ada beberapa hal kalau Bapak Ibu lihat di Roma pasal 10 ayat 17. Mengenai iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Beberapa hamba Tuhan mengajarkan, baca Alkitab harus bersuara, supaya telinga dengar, makanya imannya tumbuh. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak bahwa firman di situ, firman Kristus ini, firman ini bukan menggunakan kata logos, Bapak Ibu. Firman Kristus di sini, firman itu menggunakan kata rema. Jadi kalau firman hanya dibaca saja, dihafalkan, dipelajari di dalam secara teoritis, itu imannya nggak akan bertumbuh. Karena dikatakan itu rema. Jadi firman yang dilakukan, firman yang dibuktikan, itu untuk jadi menimbulkan iman. Tadi juga di Yakobus kan dengan jelas juga dikatakan nih, Yakobus ya ayat 3 ini bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ini proses yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Bapak Ibu semuanya di tempat ini, dan Bapak Ibu bisa bagikan ke keluarga, ke komunitas Bapak Ibu, ya, bahwa kita ini harus sempurna. Jadi bukan, kalau ngomong sempurna, bukan berarti kita sok-sokan gitu.
wah kamu belagu, sok kamu merasa tinggi hati. Bukan Bapak Ibu, ini perintah yang langsung diucapkan Tuhan Yesus. Betapa pentingnya perintah Tuhan ini bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, di dalam proses kayak ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan turut bekerja, Allah turut bekerja, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan setiap orang percaya, ini yang memampukan, yang menuntun kita, Bapak Ibu. Dan setiap proses itu, jadi untuk sempurna, bagi setiap orang percaya, saya dengan Bapak Ibu berbeda-beda. Saya nggak bisa main musik, Tuhan tidak akan tuntut saya untuk main musik. Tuhan berikan kesempatan saya untuk belajar firman, Tuhan tuntut saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang nggak bisa, yang belum diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, yang ahli main musik, nggak mungkin Bapak Ibu dipaksa, Tuhan paksa Bapak Ibu untuk sebagai pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Makanya, tapi tetap sekali lagi bahwa Bapak Ibu kita semua itu mempunyai, kan Tuhan ciptakan kita mempunyai keunikan masing-masing. Sekalipun itu saudara kembar, tetap memiliki perbedaan. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu main musik, bisa main keyboard, ya Tuhan akan tuntut itu. Pergunakan apa keahlian kamu untuk ini memuliakan Allah. Bapak Ibu kuat di dalam doa syafaat, ya Tuhan tuntut itu. Akan diproses itu supaya lebih ini jadi menjadi sempurna. Karena di dalam gereja itu Tuhan tidak hanya membutuhkan, oh ya, yang penting firman saja, udah nggak bisa nggak usah pakai pujian, enggak juga, oh nggak usah pakai main musik, enggak juga, oh nggak ada yang doa, enggak ini. Tapi sekali lagi di dalam komunitas gereja ini kita dipertemukan masing-masing, oh ini si A yang ahli, yang pintar main keyboard, ini yang main gitar, oh ini yang main saksofon, ya, dan main drum, oh ini yang bisa pimpin pujian, ini yang bisa menyampaikan firman, oh ini yang bisa berdoa syafaat, oh ini orang yang ramah, oh ya bisa jadi usher, bisa jadi pemerhati, ya itu Bapak Ibu. Masing-masing, ya inilah ya, perlombaan yang kita harus jalani. Sekali lagi seperti jadi kesempurnaan bagi orang percaya ini adalah perintah Tuhan yang disampaikan langsung untuk kita taati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Pak James. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan membacakan terlebih dahulu channel-channel yang mulai ke YouTube, channel Sama Adonai, dan juga acara-acara channel Sama Adonai. Sebentar ya. Baik, dimulai besok ya Bapak Ibu, hari Kamis 26 Oktober 2023 jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Di Sama Adonai akan ada ibadah Pondok Daud. Dan kemudian di hari yang sama, di hari Kamis 26 Oktober 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sama Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema Jika Sungguh-Sungguh Mendengarkan Firman.
dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Arnold Siregar, dan yang menjadi moderatornya adalah Ibu Alim, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat 27 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan materinya adalah pelajaran Kristologi seri yang ke-9. Jadi ini materi yang berurutan ya Bapak Ibu. Dan yang seri ke-8 itu sudah dijabarkan di minggu lalu. Dan temanya ini adalah keilahian Yesus Kristus. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai yang terakhir. Kali ini materinya adalah pelajaran sejarah penebusan seri keempat dengan tema mengapa perempuan-perempuan dicatat dalam silsilah Yesus Kristus. Dan seperti biasa, yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Beni. Selanjutnya di hari Sabtu 28 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema pandangan Alkitab terhadap LGBT. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Dr. Yater Nyebua MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari yang sama juga dan di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman terakhir. Nah, ini mengenai materi konseling ya Bapak Ibu, dan temanya adalah hoarding disorder. Yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Minggu 29 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online. Dan yang menjadi tema khotbahnya kali ini adalah keberhasilan sejati. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan yang adalah gembala kami sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membacakan renungan pagi Sema Adonai, yaitu setiap hari dari Senin sampai Sabtu di jam 5.30 dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Mari bergabung. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebentar ini. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas perhatiannya, dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe dan men-share channel kami, harap di-subscribe dan men-share-nya supaya banyak yang bisa mengikuti acara-acara dari Sema Adonai dan juga membantu channel kami untuk berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu yang terkasih. Baik, kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Sebelumnya, bagi yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu, maka akan dibuka mic-nya oleh operator kami. Baik, silakan Bapak Ibu. Ya, ini ada Pak Edi Suwito. Dipersilakan Pak Edi. Bentar ya, Pak. Halo. Ya, silakan. Ya. Ya, mau tanya. Silakan, Pak. Ini kayak mungkin yang saya tanyakan ini mungkin umum ya, sifatnya tata gereja mungkin ya. Kalau itu kan kita kan tadi dikatakan kita itu tugas utama kita memberitakan Injil, melakukan amanat agung. Lah itu apakah boleh itu dianggap seperti profesi gitu ya? Jadi misalkan kalau di dunia sekuler itu ada suatu perusahaan itu kan punya, supaya barangnya laku, itu dia punya namanya tenaga
marketing atau sales gitu ya. Jadi dia menawarkan barang-barangnya itu. Nah, tapi dalam konteks ini, dalam konteks spiritual rohani, itu penginjil itu memperkenalkan Tuhan Yesus gitu. Dan itu kalau di dunia sekuler kan ada ini ya, mereka membuat jadwal harus kunjungan kemana gitu. Nah ini di dunia kerohanian ini kita juga seperti itu, membuat daftar nama siapa yang belum bertobat, yang belum, ya mungkin dari nama-namanya itu dari jemaat, kenalan-kenalan dari jemaat gitu. Nah itu nanti juga ditugaskan ke hamba Tuhan di gereja itu. Karena tadi kalau saya tangkap itu kalau hamba Tuhan tugasnya hanya khotbah aja hari Minggu, lalu sehari-harinya di gereja aja, mereka nggak pernah ke lapangan, nggak pernah menjangkau jiwa itu, ya itu apakah bisa dianggap dalam tanda petik ya kurang baik gitu ya. Kalau sales itu nggak pernah ke lapangan, nggak pernah cari order, itu kan juga jelek. Jadi itu apakah boleh kriteria untuk mengukur ya prestasi kerja itu hamba Tuhan itu seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, silakan dijawab, Pak James. Ya, terima kasih untuk Pak Edi Swito yang telah menyampaikan pertanyaan. Sekali lagi begini Pak Edi, bahwa hamba Tuhan itu kan sekali lagi begini, itu masing-masing kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ada beberapa hamba Tuhan memang kelasnya hamba Tuhan itu memang ada namanya penginjil, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai gembala. Jadi kita harus tahu beda-beda. Jadi memang gini, apakah ya biasanya yang gembala, istilahnya pendeta yang menjadi gembala senior lah istilahnya kan gitu, itu kan lebih fokus ke internal untuk internal gereja itu. Jadi beliau mempunyai visi misi dari Tuhan, seorang gembala mempunyai visi misi dari Tuhan. Nah, nanti visi misi tersebut disampaikan kepada pekerja, seluruh pekerja. Jadi bukan berarti gembala itu tidak bekerja untuk ini, kok nggak pernah ke lapangan. Nah, kembali lagi begini, kalau saya itu kan belajar adalah setiap langkah itu kita berdoa. Saya berdoa, apakah itu atas izin Tuhan atau tidak. Seringkali begini, kita salah mengartikan gini. Contoh, kita harus mengasihi, harus memberi, Bapak Ibu. Ya, harus memberi. Ada orang yang datang, Pak, pinjam duit, Pak. Kasih. Oh, Pak, ini kasih. Karena kan kita harus memberi. Kan gitu kan. Nah, apakah seperti itu? Kan tidak. Seringkali gitu. Kita, firman Tuhan katakan kita harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kalau orang yang datang itu justru kalau kita nggak cerdik, kita dimanfaatkan orang. Kita jadi begini, kita bermaksud baik menolong orang itu, tapi orang itu tidak mempunyai mental yang baik, etikat yang baik maksudnya, yang seimbang dengan kita, sehingga apa? Kita dimanfaatkan. Nah, kalau kita lakukan itu udah tahu salah, ya kita sama aja menjerumuskan dia, menjerumuskan orang itu. Jadi seperti itu, Pak Edi. Jadi apakah gembala yang tidak pernah turun lapangan itu kurang baik? Itu terlalu relatif ya. Sebenarnya terlalu relatif karena kan ada istilahnya di dalam gereja itu ada gereja itu adalah sebuah organisasi.
Walaupun ini adalah untuk pekerjaan Tuhan, tapi ini adalah sebuah organisasi. Sebuah organisasi ada manajemen, ada strukturnya. Makanya ada gembala senior, ada gembala pendeta muda. Mungkin ada beberapa gereja yang menggunakan pendeta pendamping PDP, PDM, pendeta dan gitu. Terus ada bagian misi, inilah bagian ini. Jadi apakah gembala yang tidak turun ini kembali lagi pertanyaan, kalau tidak turun ke lapangan misalnya ke jemaat apakah kurang baik, itu juga terlalu relatif karena kan masing-masing gereja mempunyai aturan tersendiri itu. Jadi kita jangan jangan langsung wah ini nggak baik, enggak gitu ya. Terima kasih, Yesus memberkati. Ya, baik. Bagaimana Pak Edi tadi ya? Jelas Pak? Atau masih ingin bertanya? Tidak, saya buka ini. Iya, jelas. Ini kalau boleh saya menyambung, tapi memberi kesempatan kawan-kawan yang lain dulu. Kalau nggak ada, ada yang. Silakan Pak, langsung aja. Oh iya, ini silakan. kalau ini yang mau saya tanyakan ini masalah ini ya, motivasi ya. Jadi ada ini, jadi lulusan dari SMA anak-anak itu kan mau lanjut sekolah ya. Nah itu salah satu pilihan itu masuk STT, Sekolah Calon Hamba Tuhan. Nah lalu dalam seleksi itu kan biasanya diminta membuat membuat tulisan tentang pergumulan, pertobatan atau apa gitu macam-macam ya. Itu kalau STT itu diminta seperti itu. Padahal kalau masuk sekolah-sekolah sekuler, ya teknik atau sains itu nggak diminta surat seperti itu. Nah ini yang saya mau tanyakan ini kalau kita sebagai orang tua ya memberi motivasi kepada anak-anak gitu ya. Untuk anak-anak yang masih dia bimbang. Itu kita arahkan dia masuk STT. Walaupun mungkin dia masih karena tadi ya bimbang ya. Nah, pertimbangan kita itu dengan masuk STT itu dia kan belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan itu mengenal Allah sehingga dari situ kita harapkan dia bisa mengenal dirinya. Jadi mengenal panggilannya gitu. Nah, kalau memang dalam perjalanan memang dia benar-benar dipanggil ya bisa lanjut terus. Nah, tapi kalau memang dia panggilannya nggak di sana, ya mungkin ya itu harus berpindah jalur gitu loh. Kemudian biasanya anak-anak itu ini mengeluh gitu, wah kalau saya masuk STT itu nanti saya kan kesannya itu selalu jadi pendeta. Padahal kalau kita yang udah mengerti, itu kan masuk STT kan nggak harus jadi pendeta, kan bisa dia berprofesi di bidang lain, tapi dia sudah punya punya bekal teologi. Jadi maksudnya menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi karena ini anak muda kan masih belum tahu ya, dia kan lebih cenderung pendapat dunia ya. Oh kalau sekolah itu masuk yang jurusan yang nanti selesai lulus cari uangnya mudah. Ya mungkin jadi dokter atau apa yang atau akuntan yang profesi-profesi yang gajinya besar gitu seolah-olah gitu. Nah kita sebagai orang tua itu kalau mengarahkan dia masuk STT itu kita memberi argumentasi. Ya memang yang masuk sekolah sekuler itu memang ada yang sukses juga ya. Yang sukses artinya dia secara materi berlimpah. Jadi bisnismen itu ada. Tapi yang gagal kan juga banyak. Jadi sekolah bisnis tapi dia ya biasa-biasa aja, nggak selalu jadi orang kaya gitu. Ya kita memberikan kan di firman itu kan ada berkat itu dari Tuhan. Jadi manusia itu ya tetap berusaha tapi berkat dari Tuhan.
apakah kita bisa juga memberikan pendapat ya? Anda jadi hamba Tuhan tuh meskipun nggak kaya sekali, tapi minimal akan Tuhan cukupkan gitu. Jadi nggak sampai inilah. Jadi itu seperti itu. Maksud saya itu apakah bisa kita memberikan motivasi kepada anak-anak itu yang mau lanjut sekolah, itu kita arahkan ke STT gitu. Karena dulu kan kalau awal sejarah universitas itu semuanya kan belajar teologi ya. Jadi seperti ahli-ahli ilmu pengetahuan itu kan mereka belajar teologi dulu sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain gitu. Ya itu aja, saya sekedar untuk ya tukar pikiran gitu ya. Terima kasih. Ya, baik Pak Edi. Ya memang ini cukup menarik ya. Jadi ada beberapa, jadi mestinya sih kita sebagai orang yang orang tua atau apa, kita harus ya memotivasi generasi muda, kaum muda ini. Jadi memang gini, ada ini hal-hal yang salah yang berlaku di masyarakat kita, Pak Edi. Jadi dalam arti gini, kalau sekolah teologi, wah pasti jadi pendeta. Tadi Pak Edi juga sampaikan kan tadi, nggak semuanya lulusan STT itu harus jadi pendeta. Tapi kalau mau jadi pendeta harus sekolah teologi. Karena apa? Kalau menjadi Pak Edi misalnya ingin jadi pendeta, tapi ya gitu kan, nggak mengerti, memahami penafsiran firman Tuhan secara benar, itu kan disampaikan akan kacau ke jemaat, ke orang yang mendengarkan itu jadi kacau. Jadi memang gini, ada beberapa dulu pengalaman saya, ini tidak bisa sebagai generasi di generalisir juga bukan. Terus dicap itu juga jangan ya Bapak Ibu, tapi ini yang saya temukan di lapangan. Terutama di kantong-kantong Kristen di Indonesia. Jadi ya ada beberapa Bapak Ibu pasti tahu di Manado. Di Manado itu anak-anak muda berebutan untuk masuk sekolah teologi, antara sekolah yang sekuler tanda kutip dengan sekolah teologi. Banyak yang ingin masuk ke sekolah teologi karena mereka melihat kalau jadi pendeta itu hidupnya enak, nggak susah, nggak harus bekerja, nggak bekerja di ladang, nggak ini kan gitu. Ada, jadi itu, jadi image mereka itu bahwa pendeta itu hidupnya mewah, karena memang di Manado sebagian besar pendeta itu hidupnya ya lebih enak, nggak susah-susah, ya itu. Jadi motivasinya salah. Justru ini yang kita harus berikan, terutama kalau ini kan kepada anak-anak atau kepada ya, ke generasi muda. Ambil contoh gini, kesalahan yang ini banyak ya. Ambil contoh gini, Bapak Ibu, kita dari kecil diajar dari orang tua kita bahwa begini, kalau kita nggak bisa matematika, kita dianggap bodoh. Padahal Tuhan katakan kita punya keunikan, kita punya talenta beda-beda. Mungkin si A nggak bisa matematika, tapi dia ahli di seni, berhasil juga. Atau misal dia jadi pelukis atau dia jadi penyanyi. Bapak Ibu kalau ketemu penyanyi yang ngetop nih di Indonesia maupun di Bapak Ibu ini, belum tentu mereka menguasai matematika. Ya ini pemahaman-pemahaman yang salah, yang sudah dianggap pemahaman yang salah, yang sudah dianggap sebagai kebenaran mutlak. Contoh lagi gini, ada dulu penjurusan pada saat SMA. Dibagi dua, sekarang kalau di Indonesia dibagi dua, IPA dan IPS. Anak-anak yang masuk ke jurusan IPA merasa lebih tinggi, lebih pintar. Dia derajatnya lebih tinggi daripada anak IPS. Makanya kalau ketemu anak IPS, IPS
Podo-podo, begini, begini, begini. Itu kan satu pemahaman yang salah. Yang belum yang tidak sepenuhnya benar. Jadi ini yang harus kita sampaikan. Ini kita harus mulai jadi sampaikan ke yang lain bahwa kembali lagi konteksnya adalah yang sekolah teologi tidak harus jadi pendeta, menyampaikan firman tinggal di gereja, jadi ini enggak. Dia bisa jadi pemusik, yang lain-lain. Itu. Ya kan? Bisa dari konselor, di dalam pastoral konseling, buka ini kan layanan itu bisa. Tetapi Bapak Ibu harus ngerti, kalau Bapak Ibu ingin jadi pendeta, harus sekolah teologi. Karena kalau tanpa sekolah teologi, memahami firman Tuhan dengan benar, itu akan ke jemaatnya akan salah. Sebagai hamba Tuhan, saya harus hati-hati Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Pada saat saya di mimbar, misal, yang mendengarkan itu 500 orang, kalau saya salah menyampaikan firman Tuhan, saya berarti secara tidak langsung menyesatkan berapa? 500 orang. Lebih Bapak Ibu. Karena 500 orang itu nanti akan ngomong ke istrinya, ngomong ke bapaknya, ngomong ke suaminya, ngomong ke anaknya. Berapa ribu efeknya, efek domino. Jadi gitu. Kalau begitu ini makanya harus sekolah teologi. Ya, begitu Pak Edi. Terima kasih. Ayo yang lain silahkan. Baik, bagaimana Bapak Edi? Sudah jelas atau mau menambahkan kembali? Bisa diperlukan. Ya, saya tadi yang kasus yang di Manado tadi. Jadi dia masuk STT itu ya motivasinya itu supaya kehidupannya lebih baik ya, secara mungkin sosial ekonomi gitu ya. Ya. Apakah itu salah gitu ya? Karena sebetulnya ya kalau dia maksudnya masuk STT-nya itu benar, belajar baik-baik gitu ya. Ya kalau secara fenomena memang kan itu maksudnya secara akal sehat gitu, itu kan nggak bisa disalahkan gitu ya. Kan semua orang itu umumnya kan ingin kehidupannya lebih baik. Nah sekarang hanya dia memilih STT, itu kan kalau ya itu di Manado, maksudnya kalau diterapkan di daerah lain juga apakah itu salah gitu? Terima kasih. Ya, sebenarnya motivasi gini, hamba Tuhan itu adalah pelayanan, bukan pekerjaan. Jadi ya, ini kembali lagi pemahaman ini ya, maksudnya itu gini, yang beredar Bapak Ibu di dalam kekristenan kita. Ada beberapa memang pengajaran-pengajaran yang gitu, bahwa menekankan ke berkat materi. Ambil contoh begini, pemahaman banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya di gereja. Gembala dengan jemaat kaya siapa? Lebih kaya mana? Beberapa gereja yang besar ada jemaat yang sampai levelnya konglomerat. Apakah kalau pemahaman seperti itu diterapkan, berarti kan kita ngomong, wah pendetanya nggak banyak doa, karena yang lebih kaya jemaatnya. Keliru kan kita.
nggak sepenuhnya benar. Dan motivasi ini, motivasi melayani Tuhan itu bukan kita mendapatkan kehidupan yang lebih enak. Tapi kalau Tuhan tempatkan di posisi yang itu, ya itu bukan kesalahan kita, karena memang Tuhan mau. Ada gini, Bapak Ibu, kita juga harus tahu bahwa pendeta itu juga kita nggak bisa ngejudge, oh ini begini, 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 enggak. Dulu ada kesaksian, jadi salah satu konglomerat di Indonesia yang bertobat. Dia sekolah, lulusan luar negeri, ini ya banyak inilah. Dia latar belakangnya bukan Kristen, tidak ada kekurangan ekonomi karena konglomerat. Ada pendeta yang menginjili beliau. Nggak bisa, dia nggak terima. Dia tidak bisa terima. Dia argumen terus dia nggak bisa terima. Terus ada pendeta, ya saya sebutkan namanya bukan promosi ya ini, bukan promosi. Tuhan pakai pendeta Stephen Tong untuk menemui konglomerat itu. Pendeta Stephen Tong jelasin semua. Akhirnya konglomerat ini bertobat. Hamba Tuhan sebelumnya dia menjelaskan, oh kuasa Tuhan begini, 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 begini. Dia orang konglomerat, ngapain saya butuh Tuhan? Saya sakit tinggal ke Singapura, tinggal ke Amerika, cepat dokter-dokter canggih. Nah, dianggap sesuatu yang tidak masuk logika. Tetapi pendeta Stephen Tong bisa menjelaskan ke konglomerat itu. Jadi dia dengan logikanya bisa menerima. Dan ada satu kejadian pada saat pendeta Stephen Tong mengadakan pelayanan di kota kecil di daerah Serang. Pengajaran beliau tidak bisa diterima sepenuhnya. Nah, pendeta yang satu, yang tadi ditolak oleh konglomerat ini, dia ngadakan KKR. Di yang datang itu daerah Serang itu, ya istilahnya orang yang nggak mampu. Istilahnya tuh gini, orang sakit, ada yang stroke, ya ada yang nggak bisa jalan, ada yang lumpuh, ada yang ini. Itu pendeta Stephen jelasin firman Tuhan ini, oh ini begini, kalau sakit ini apa ya, gitu kan. Tapi pendeta yang sebelumnya ditolak oleh konglomerat, dia punya karunia, Tuhan pakai dia. Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, lumpuh, buta, tuli, maju ke depan, menerima mujizat Tuhan. Itu kan, kita kan nggak bisa membatasi itu, Pak. Kita nggak bisa membatasi itu. Jadi, masing-masing, sekali lagi, kesempurnaan kita itu beda, bukan ini, beda ininya. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Kita harus hargai itu. Itu otoritas Tuhan. Bukan berarti yang 30, cuma 30, kecil lah. Saya 60, yang 100 ngomong, kamu 30, 60. Enggak ini. Enggak. Masing-masing melengkapi pekerjaan Tuhan. Jadi itu, kembali lagi, motivasi hamba Tuhan itu melayani Tuhan, bukan untuk ini. Kalau Tuhan berikan berkat materi itu untuk dinikmati, ya kita juga tidak bisa ngomong itu menyimpang, bukan. Ambil contoh lagi gini, pada saat tahun 98 terjadi krisis moneter, tahun 2000 hamba-hamba Tuhan yang ini pada menyampaikan begini,
Anak Tuhan tidak kenal resesi, tapi resepsi terus. Dalam nama Tuhan Yesus, resepsi terus. Bapak Ibu tahu nggak realitanya? Orang Kristen yang bangkrut banyak dari tahun 98. Tidak bisa, apakah itu benar omongannya? Omongan firman apa hamba Tuhan itu benar? Enggak juga kan. Makanya kita juga jangan sampai ya ini kembali lagi, inilah yang terjadi di kekristenan kita saat ini. Ya, terima kasih. Silakan yang lain, saya kembalikan ke Ibu Alin. Ya, baik. Terima kasih Pak James. Ya, bagaimana Pak Edi? Sudah cukup Pak? Ya, terima kasih pencerahannya. Mungkin kita nanti kepada siswa itu ya memberikan pencerahan, memberikan penjelasan. Memang secara fenomena itu kehidupan hamba Tuhan itu dicukupi lah. Tapi ada juga yang misalnya hamba-hamba Tuhan di garis depan, di daerah misi itu ya dalam tanda petik menderita. Jadi itu supaya mereka mengerti juga. Jadi nggak melihat yang positif saja gitu. Ada yang dalam pandangan dunia ya, dalam pandangan dunia kalau penderitaan itu kan dianggap hal yang negatif. Tapi kan di dalam pekerjaan Tuhan hal penderitaan itu juga kemuliaan gitu ya, di mata Tuhan gitu. Ya udah, terima kasih. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi untuk partisipasinya. Baik, siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi malam ini kepada Pak James, dipersilakan. Saya terlebih dahulu. Baik Pak, saya mau bertanya juga Pak James tentang materi yang tadi, yaitu mengenai yang ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Yang dimaksud di sini ujian terhadap imanmu itu seperti apa Pak? Ya, silakan Pak. Ini berkaitan dengan firman Tuhan. Seperti ambil contoh gini, apabila ada orang yang menampar pipi kanan, ya berikan pipi kiri, ya kan? Atau apa orang kasihlah musuhmu. Nah, itu kan bertentangan dengan apa yang terjadi di kepercayaan atau di lingkungan kita. Kalau kita ngomong, wah harus mengampuni atau mengalah, enak aja zaman sekarang lu ini ngalah-ngalah, dasar kamu penakut. Itu kan berkaitan dengan iman. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi orang ngomong, kamu takut aja nggak berani balas, begini. Nah, gitu kan. Itu kan jadi ini kan ujian terhadap imanmu kan. Ambil contoh lagi gini, yang sepele, kita harus berdoa, bukan untuk meminta kepada Tuhan, bukan, tapi komunikasi. Karena kan kita hubungan kita dengan Allah adalah ini kan hubungan gitu. Hubungan itu harus ada dua arah. Makanya kita bisa berhubungan kepada Tuhan itu melalui doa. Karena doa itu percakapan kita dengan Tuhan. Tapi coba kalau pagi deh. Contoh doa pagi deh, jam 5. Sering kita merasakan, aduh Tuhan ngantuk nih. Nggak usah doa aja deh, nggak usah ikut. Besok aja deh, besok juga ada ini kan. Itu kan jadi ujian iman kita kan. Contoh lagi begini. Kalau ngomongkan begini. Yang sepele lagi, ketemu barang yang berharga di jalan atau dompet lah, isi uang di jalan, nah, nggak ada orang yang lihat nih, apakah kita, wah ini berkat dari Tuhan ini, udah kita masukin aja, udah ambil aja, kita pura-pura nggak tahu, wah ini nggak tahu nih, ini saya nggak ngerti, saya nggak kenal itu dompet di jalan kok. Padahal dilihat itu ada KTP-nya, ada identitas KTP, SIM atau apa kan. Harusnya kan kalau ini diambil nggak, kita kan itu bukan barang kita. Coba kita harusnya kan kita coba cari ini alamatnya atau apa kan gitu.
Nah, inilah yang hal-hal yang sepele, Bapak Ibu. Ya, Ibu Ali. Jadi ini ujian. Jadi kembali lagi gini, iman ini bukan suatu pemahaman di dalam pikiran kita, tapi dilakukan. Kita setiap orang, setiap kita saat ini bisa ngomong, saya beriman. Tapi kualitas imannya belum tentu sama. Nah, inilah melalui ujian ini, jadi supaya iman kita itu, kita ngerti sendiri kualitas kita. Oh, ternyata yang saya ngomong beriman itu ternyata saya ternyata masih belum apa-apa. Ambil contoh begini. Kalau misal Bapak Ibu nih ya, Bapak Ibu ke supermarket beli pasta gigi, odol nih, merek A. Mbak, Bu, saya beli pasta gigi dong. Atau ya gini kan, yang bagus. Oh ya, silakan merek A. Pelayan toko ngomong, oh ya ini merek A, ini yang odol yang bagus. Ini yang bisa memutihkan gigi, yang menambal gigi, yang berlubang, bla bla bla. Nah, Ibu Aling ambil, bawa pulang. Penjaga toko ngomong ini kualitas yang baik. Sampai di rumah mau dipakai. Begitu tutupnya dibuka, keluarnya saus. Ibu Aling kecewa nggak? Loh, katanya odol, pasta gigi yang berkualitas, kok keluarnya saus? Begitupun Tuhan terhadap kita, loh katanya beriman. Beriman yang seperti batu karang tidak bisa diterjang, begini. Nggak taunya cuman disuruh suruh doa di ibadah, kabur. Besok nggak datang lagi. Kan ada kan, kita kan, wah saya beriman, saya percaya, terima Tuhan Yesus, saya lahir baru. Begitu dikasih tahu, Ibu Aling, besok Minggu ya, ini doa ya, doa ini firman Tuhan di ibadah raya. Nggak bisa Pak, saya begini Pak Gembala, maaf saya begini, kabur, pilih kabur. Besok disuruh gini lagi, nggak usah datang dah. Nah itu kan, ini kan sebenarnya kan yang terjadi di lingkungan kita. Ya, jadi seperti itu, supaya itu menghasilkan tekunan dan berbuah yang ini supaya ini sempurna utuh itu. Ini proses. Kita memang sebagai umat Tuhan harus ya Pak melewati proses itu ya. Jadi jangan lari gitu, ibaratnya jangan kabur gitu, tapi lewati proses itu supaya menghasilkan ketekunan dan kesempurnaan. Iya, betul. Jadi gini, di dalam Yakobus itu kan pencobaan itu, jadi gini, kan ditulis pencobaan itu dari kata pirasmos. Pirasmos itu ada dua arti. Jadi yang satu pencobaan, yang satu ujian. Pencobaan itu datangnya, kalau kita baca di Yakobus selanjutnya itu, pencobaan itu datangnya dari iblis yang pertama. Yang kedua dari keinginan hati kita. Kalau ujian, jadi pencobaan ini itu ada pencobaan itu dari kata ini jeratan, jebakan. Jadi maksud pencobaan itu gini, diartikan secara sederhana gini. Cobaan itu adalah jebakan, godaan supaya kita jatuh ke dalam dosa. Namanya jebakan itu kita bisa kena atau tidak. Ambil contoh kan gini. Jadi kalau kita nih misal menjebak, misal nangkep tikus deh. Kalau dulu kan dikasih perangkap itu. Tikusnya kan wah ini sekali, wah ini ada jebakan nih. Dia bisa masuk, bisa tidak kan. Kalau ujian tidak. Ujian kita harus ujian dari Tuhan untuk memproses iman. Itu pasti kita dapat. Itu pasti kita dapat. Udah pasti deh. Tidak bisa, saya nggak mau ujiannya, saya maunya berkat aja Tuhan. Nggak bisa. Alhamdulillah Pak.
Iya, Ya, berarti ya ujian itulah yang harus kita lewati prosesnya ya Pak ya. Tidak boleh ya, kita lari dari ujian itu ya. Karena ujian betul. itulah yang membuat kita menjadi sempurna seperti Ya, Yesus dan ya, memperoleh ketekunan ya Pak ya ya, dalam diri amin. kita. Ya, Nah, ya, kita paham. Terima kasih Pak James untuk ya, terima kasih. pencerahannya. Baik, siapa Ya, lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, Bu Heni, silakan. Ibu Heni ingin Iya, bertanya? Silakan Bu. Ya, atau menambahkan juga boleh. Suaranya Bu belum dibuka. ya, sangat memberkati ya Pak pelajaran penyempurnaan ini. Memang kalau saya pikir-pikir, namanya kita hidup ya Pak ya, proses ini kan nggak pernah kita selesai ya Pak ya. ya, Kalau saya katakan Pak, ujian kehidupan. ya, betul, betul, betul. Iya, jadi Tuhan tuh proses kita itu supaya mau lihat kita itu murni apa enggak. Terus Ya, kita punya iman yang setuju. kuat atau enggak. Ya, Terus setuju. saya ini kan pemakai batu permata yang berkilau-kilau Pak. Terus saya pernah lihat prosesnya bahwa waktu batu itu belum mengkilat, dia itu batu yang nggak kelihatan indah gitu loh Pak. Jadi belum dipoles ya, belum dibentuk gitu kan. Itu prosesnya kan lama gitu. Nah, waktu saya lihat itu, saya terus langsung teringat dengan proses memasak. Saya ini kan chef Pak, kerja jadi tukang Oh, masak. ya. Saya kan nggak mungkin datang pagi bawa belanjaan, dalam waktu 1 jam kelar. Itu kan Ya. perlu proses. Saya potong sayur, saya bersihin ini segala macam. Nanti sore itu udah matang, baru jadi makanannya. Berarti kan perlu proses. Ya. Jadi dari pemikiran itu, saya langsung di batin saya, oh Tuhan ternyata mau saya itu tekun di dalam proses kehidupan, supaya saya itu menang dalam ujian iman saya. Nggak enak Pak dimaki orang, dicerca, disalah mengerti orang ya, sampai dikatakan saya macam-macam lah Pak ya, saya nggak perlu sebutkan. Tetapi di situ saya belajar, oh iya ya, ternyata jadi anak Tuhan yang kata firman Tuhan, matikan segala kedagingan. Terus ada pendeta dulu, Pak Henok datang ke Amerika, dia katakan, coba kamu ngeludahin orang mati, bangun tah, orang mati wes bangun enggak, katanya gitu. Kamu lemparin tai, kamu bangun enggak orang mati? Enggak bangun kan? Berarti kamu harus punya seperti itu. Kalau kamu diomongin, kamu dimaki, di apa segala macam, ada nggak reaksi yang keluar dari hidup kamu? Nah, saya pikir iya juga ya, saya mesti berubah gini. Nah, prosesnya apa? Nggak mudah jatuh bangun di dalam hal itu. Nah, seperti tadi Bapak katakan mengenai menemukan dompet di jalan. Saya ngalamin Pak di sini menemukan handphone iPhone yang paling baru pada saat itu. Saya kan ditugaskan bos naik taksi, terus saya menemukan handphone. Nah, gimana caranya ya mengembalikan ini? Di lock Pak handphonenya. Tapi begitu orang telepon masuk, saya angkat. Bahasa Inggris saya pada saat itu kurang bagus, Pak. Tapi saya bilang, wait, you know, aku bilang, kamu tahu nggak yang punya handphone ini? Saya temukan handphone ini di taksi. Saya mau kembalikan. Tolong kamu hubungin saudaranya. Oh, I don't know. Nah, ada lagi telepon, istrinya telepon, aku angkat. Aku bilang, kamu siapa? Terus aku kasih tahu. Akhirnya saya kembalikan. Uang yang jumlah besar, Pak. Itu tergelitik juga loh, Pak, untuk mengambil uang itu. Terus terang, besar duitnya. Segepok, Pak. Saya gimana cara kembalikan? Wih, di tasnya ada paspor.
Terus ada kode T-Mobile, tapi nggak ada nomor telepon. Tapi bagaimana cara kembalikan ke orang ini? Saya nggak ngerti. Tapi karena ada T-Mobile itu, saya hubungin T-Mobile. T-Mobile kan bilang gini, melalui peraturan di sini, kita tidak bisa kasih informasi orang ke kamu. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Tolong kamu hubungin aja bahwa saya menemukan tasnya dia dan saya mau mengembalikan. 3 hari kemudian, saya dihubungkan dengan orang tersebut. Terus saya katakan, kamu harus kasih tahu sama saya nama kamu siapa, tanggal lahir kamu siapa, alamat rumah kamu yang ada di paspor itu, untuk memastikan kalau benar orangnya gitu loh Pak. Oh oke, kalau begitu kita buat ke pertemuan dan ambil telepon saya akan kembalikan. Dan akhirnya saya kembalikan. Menang Pak. Waktu saya sudah kembalikan, aduh saya bilang Tuhan, terima kasih, saya dikasih kemampuan untuk mengembalikan. Karena di dalam hati gini, ya lu kerja 1 tahun, hasil gaji kamu nggak segitu banyak, kenapa kamu nggak simpen aja, itu kan kamu ketemuin gitu Pak. Ya, ini memang gini. Ya, memang gini. Ya, itu tadi begitu dikembalikan, ya itu sempurna gitu loh, mencapai yang ditargetkan, mencapai yang diinginkan Tuhan. Untuk kasus itu Ibu menang gitu, sempurna. Tapi kan ini kan sempurna, ini kan proses. Jadi ada kejadian, ada proses-proses yang lain. Nah, ini kata ujian ini cukup menarik Bapak Ibu. Jadi begini, Bapak Ibu pasti tahu ujian. Pada saat ujian diberikan, yang pusing muridnya atau gurunya? Muridnya. Ya kan? Muridnya dong. Terus bagaimana sikap kita pada saat kita mengalami ujian? Dulu di kelas, ini kan dituliskan ya kan? Di kelas itu tulis harap tenang, sedang ada ujian. Nah, sikap kita juga tenang. Iya. Jangan, waduh ini bagaimana mencari kesana kesini perlindungan ke tempat lain, lupa ada guru gitu. Nah, makanya ini gini, ujian ini cukup jadi proses ini pribadi lepas pribadi, dan kita juga jangan misal begini, kok saya nggak enak ya, kok dia lebih enak ya, kok dia kok nggak ngalami masalah seperti saya, padahal saya kan hamba Tuhan, saya kan baca firman, saya kan berdoa, saya melayani. Nah itu Bapak Ibu, kita nggak tidak bisa mengiri untuk hal itu proses yang ini, tapi Tuhan protek. Sekali lagi Tuhan protek. Pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Jadi masing-masing sesuai porsi kita. Jadi nggak mungkin misal kita Ibu bisa ngangkat 5 kilo, saya kasih 20 kilo. Nggak mungkin. Tuhan nggak akan memberikan itu. Ya kan? Tidak mungkin siswa SMP dikasih soal ujian untuk anak SMA. Nggak mungkin. Gurunya nggak akan seperti itu. Karena ujian itu bukan untuk menjatuhkan. Ujian itu bukan untuk menjatuhkan. Pencobaan itu untuk menjatuhkan manusia supaya terikat jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan tidak. Itu. Iya, makasih Pak. Itu aja tambahan dari saya. Tapi sampai saat ini masih ada ujian Pak. Saya ujian terus sampai saat ini. Waduh, saya bilang, aduh, saya pikir enak ya Pak di dalam hal masuk di dalam satu komunitas yang rohani gitu ya. Ternyata banyak sekali gesekan dan itu ujian itu membuat saya gimana, tapi saya satu yang Ibu Pendeta katakan ke saya, kalau Tuhan sudah memberikan kepercayaan ini kepada kamu, yakin bahwa Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kamu. Itu aja yang membuat saya kuat, dan ada teman sekerja juga yang mendorong dan memberikan kekuatan kepada saya.
memang untuk menyamakan satu apa ya Pak ya, pendapat seperti tadi Bapak katakan dalam hal pengajaran, itu kan bisa menyesatkan banyak orang gitu loh. Nah, makanya saya setuju tadi Bapak katakan kita perlu belajar teologi ya. Tadi kita di kelas, sebelum masuk kelas sama Sis Aling, guru kita juga mengatakan demikian. Betapa pentingnya kita mengerti dan belajar dulu sekolah teologi ya, supaya kita tahu arti ayat itu dan tidak menafsirkan sembarangan. Ya. Jadi tidak memberikan pengajaran yang aneh-aneh begitu Pak. Ya. Ya itu aja dari saya Pak. Ya. Ibu harus tahu begini, firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, Betul. manusia menajamkan manusia. Betul. Jadi di dalam komunitas itu pasti ada gesekan, tapi semua itu proses untuk kita, untuk Betul, Pak. orang itu maupun diri kita juga. Ya. Benar Pak. Iya. Makasih banyak Pak James. Ya, ini kelihatannya Pak Daniel kasihan udah capek angkat tangan. Ya. Oke, silakan Pak Daniel. Ya, sekarang Pak Daniel yang bertanya. Silakan Pak. Ya. Halo Pak James. Ya, salam Pak Daniel. Saya berpikir biasanya pencobaan itu datang dari iblis ya. Iya. Dan sering itu juga diizinkan oleh Tuhan. Kalau ujian itu datangnya biasanya dari Tuhan. Dan pencobaan bisa juga dijadikan ujian oleh Tuhan ya. Betul apa enggak Pak James? Ya, jadi begini. Kalau kita pencobaan itu kita bisa itu, jadi arti pencobaan itu adalah jebakan, ya, godaan untuk kita jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita tidak, jadi namanya jebakan itu kan kita bisa kena bisa tidak. Nah, kalau itu kita tidak masuk ya ini, jadi itu kan istilahnya kan begitu. Ada contoh di dalam Alkitab itu Ayub. Ayub yang datang ke ini tempat kudusnya Tuhan itu iblis. Iblis bertanya kepada Tuhan. Ya kan? Itu kalau cerita Ayub kan seperti itu. Tapi Tuhan sudah mengerti bahwa kualitas jadi mengerti bahwa Ayub ya akan melewati pencobaan itu, tidak terkena jebakan. Ya, ini memang ya itu seperti itu Pak Daniel. Iya, terima kasih Pak James. Ya. Tuhan berkati. Ya, ya baik. Pak James, berarti ini ya Pak, ujian yang dihadapi setiap umat Tuhan itu akan terus berlangsung sampai kita menutup usia ya. Iya, betul. Betul. Jadi bukan berarti sampai sekalipun kita sudah paham, kita sudah sudah benar-benar mengenal Tuhan, tetap ya ujian itu masih menyertai kita ya Pak sampai akhir kita menutup mata. Betul. Ada karena itu ya Pak James, karena kita masih mengenakan tubuh kemah lama kita ini yang kita. Iya. Kan harus diproses benar-benar. Kan gini, ada kesalahan tuh begini, sering kali gitu. Itu bahwa proses perubahan karakter, mematikan kedagingan ini seringkali begini, sepenuhnya itu diserahkan kepada Tuhan. Ambil contoh begini, dulu saya ngalamin itu. Saya terbuka buat Bapak Ibu malam hari ini. Pendeta menyampaikan firman, pada saat saya muda, gitu. Ya, yang ingin memiliki sifat sabar, doa minta Tuhan untuk sabar. Bapak Ibu tahu yang terjadi, begitu saya berdoa Tuhan berikan saya kesabaran, itu tidak seperti kita mencuci pakaian,
masuk pakaian kotor masuk ke mesin cuci, berdoa kepada Tuhan, keluar langsung putih, bersih. Enggak. Pada saat saya berdoa minta kesabaran kepada Tuhan, Tuhan berikan saya untuk lebih sabar. Begitu amin, ketemu orang yang nyebelin, ngeselin. Nah, saya berdoa lagi sama Tuhan. Saya tanya, loh Tuhan, saya minta sabar. Ini ketemu orang yang ngeselin. Kapan saya bisa sabar? Rubahlah. Tuhan katakan, rubahlah hatimu. Justru ketemu dengan orang ngeselin, kamu bisa ngerti, kamu sudah sabar atau belum. Ya itu. Ya, benar. Iya Pak, betul. Jadi bukan, Betul. oh ya seperti orang sulapan, simsalabim, langsung, oh ya tahu-tahu langsung sabar ini, oh ya ini, nggak bisa. Ya. Berarti Tapi cara Tuhan kerja Tuhan memampukan. seperti itu ya Pak. Ya. Iya. Iya, Tuhan Iya, tadi benar. sekali lagi Allah turut bekerja. Ini yang membedakan itu. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi dengan adanya Roh Kudus, ada Allah yang turut bekerja dalam segala hal, itu kita menjadi mampu. Itu. Ya, jadi Ya. proses yang Tuhan pakai itu ya bukan seperti yang orang dunia pikirkan ya Pak. Maksudnya ketika berdoa minta Tuhan aku diberi sabar, langsung simsalabim sabar. Tapi justru Tuhan memprosesnya itu tidak melalui manusia-manusia lain ya Pak. Jadi Ya. kita memperoleh kesabarannya itu ya dengan proses gitu. Jadi Ya. bukan langsung instan seperti itu ya Pak ya, Betul, cara kerja betul. Tuhan. Luar biasa. Dan Kan sekarang seperti paham. guru dengan murid kan, Bu Ali. Guru dengan murid, guru ngasih soal untuk ujian bukan untuk menjatuhkan itu kan. Jadi kasih yang sulit-sulit aja udah, nanti dia biar nggak bisa jawab, biar nggak naik kelas, biar ini enggak kan gitu kan. Nah, giliran kita misal apa Pak Guru, Bu Guru, ini soalnya gimana ya, jawabannya apa ya, saya nggak bisa. Nah, guru jelasin, oh begini loh nak, caranya begini. Nah, itu Tuhan. Cara kerja Tuhan mirip itu, tapi Tuhan lebih lagi. Karya Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi ya benar ya Pak James, kita tidak boleh lari ketika di proses ya oleh ujian Tuhan. Ya. Kita harus melewati supaya kita menjadi sempurna sesuai dengan kehendak Dia. Ya. Pak. Amin. Ya. Luar biasa materi malam ini dan waktu juga semakin larut. Sepertinya kita harus mengakhiri kelas kita ya Pak James, sudah hampir 2 jam. Baik, saya minta closing statement dari Pak James, lalu pimpin doa buat kelas kita ya Pak. Terima kasih. Ya, untuk komunitas Sema Adonai, jangan pernah tawar hati, jangan pernah lemah, tetap berjalan di dalam Tuhan, karena upah menanti buat kita semua, yaitu mahkota kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, mengenai kesempurnaan bagi orang percaya. Firman Tuhan bagi kami hari ini, firman yang sudah diburkan, kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami, untuk kami memiliki pengertian iman yang lebih lagi kepada Tuhan, iman yang makin hari bertumbuh dewasa sampai kepenuhan Kristus itu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan yang pimpin kami semua, supaya kami makin hari bisa melewati proses demi proses, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu ini sempurna, menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau berkati seluruh pengurus yang ada di dalam Sema Adonai ini, biar Tuhan yang memberkati di dalam pekerjaan, di dalam pelayanannya, dan juga setiap yang hadir malam hari ini, yang ikut bergabung di dalam ibadah online ini. Kami minta kuasa-Mu Tuhan, Mu turun atas mereka satu persatu. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.
Ya. Terima kasih Pak James untuk Ya, pelayanannya terima bagi kami kasih semua. semuanya. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Pak James lebih dan Amin. lagi-lagi menjadi berkat bagi bangsa. Baik Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih karena sudah stay bersama kami sampai sore ini. Dan selamat beristirahat ya Bapak Ibu. Tuhan berkati. Shalom, Ya, shalom, shalom. shalom. Tuhan berkati. Ya.